Indonesia biasanya itu sebut sebagai apa? Kata kerja aktif. Sedangkan wudi'a itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kata kerja apa jemaah? Pasif. Berarti di sini diletakkan. Diletakkan. Wado'a meletakkan. Berarti itu kata atau kata kerja yang sifatnya aktif. Sedangkan wudi'a diletakkan berarti pasif. Diletakkanlah kitab. Terus siapa yang meletakkan jemaah? Kan pasti kalau diletakkan ada yang meletakkan. Nah, tentunya ini adalah perintah. Siapa yang perintah jemaah di sini? Di ini kan kita lanjut terkait dengan cerita pada hari kiamat jemaah. Pada hari kiamat itu yang punya kehendak hanya satu, yaitu siapa? Allah Azza wa Jalla. Kalau di dunia saat ini hadirin rahimakumullah, kita tahu ya ada orang yang berkuasa, ada orang yang menjadi pemimpin kita. Nah, itu bisa ngatur kita. Tapi besok pada hari kiamat semuanya apa? Sama. Tidak ada yang merasa paling berkuasa. Sebab pada hari kiamat yang berkehendak, yang memiliki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Diletakkanlah kitab atau catatan amal pada setiap orang, wawudi'al kitabu. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, kecuali mencatatnya. Mereka mendapati semua apa yang telah mereka kerjakan atau tertulis. Rabbmu tidak menzalimi seorang pun. Hadirin rahimakumullah, ayat ini disebutkan setelah diceritakan bahwasanya amal perbuatan kita itu nanti wa'uridu ala rabbika shaffa. Kita itu nanti akan jejer ya, apa itu jejer? Baris berbaris ya. Kita akan baris bersaf-saf di hadapan Rabb yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa'uridu ala rabbika shaffa. Kita nanti akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan masing-masing kita kelak akan mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di mana jemaah? Di dunia. Di hari ini itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tapi pertanyaannya nanti nunggunya lama jemaah. Dan di ayat yang ke-49 ini Allah menyebutkan bahwasanya kitab yaitu amal soleh. Ini kitab di sini bukan kitab Al-Quran ya jamaah ya, bukan kitab suci, tapi masing-masing kita memiliki apa? Kitab, memiliki catatan. Kita nanti akan kalau misalnya anak-anak sekolah itu kan tiba-tiba sodorkan apa? Rapot. Nah, itu dia. Kan nanti kalau kita sedang belajar, proses selesai, nanti ada ujian. Nah, ini kan kita masih proses apa nih jamaah? Ujian terus ini. Liburnya nanti, prenya nanti jamaah. Meskipun banyak tanggal merah tapi itu libur di dunia. Tapi untuk libur yang beneran ya itu nanti pada hari kiamat. Kalau sekarang meskipun seseorang itu sedang berlibur tapi kelak itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maudhi al-kitabu fataral mujrimin. Lalu engkau akan melihat al-mujrimin. Siapa itu mujrimin jemaah? Mujrimin itu adalah orang-orang yang berbuat dosa. Ya, orang-orang yang durhaka kepada Allah. Orang-orang yang gemar maksiat itu disebut sebagai mujrimin. Jadi jangan ada orang yang diberi nama apa jemaah? Mujrimin. Kan ini bahasa Arab. Di Al-Quran ada. Betul, Fir'aun pun juga di dalam Al-Quran ada jemaah. Ya ini eh, dulu pernah saya ceritakan masalah di sini ya. Jadi ada salah satu teman itu ya, waktu nyantri di Sukabumi itu namanya mujrimin jemaah ya. Tapi kemudian diganti. Saya lupa diganti dengan apa. Cuman nggak sampai lulus.
nggak sampai lulus, maksudnya nggak sampai selesai itu ya. Di tengah-tengah perjalanan apa berhenti. Kalau misalnya kita mendapati nama-nama yang dalam tanda kutip mungkin kurang baik, ya sebaiknya apa? Diganti nama itu jemaah. Kadang kan ada orang yang memberi nama mungkin karena apa jemaah yang buka mushaf aja kemudian apa? Sak kenanya itu kan. Di mana? Untung kenanya bukan pas asyai apa ya? Bukan iblis misalnya. Nauzubillah. Makanya hadirin rahimakumullah, eh, perlunya kita semuanya juga tahu memahami. Nah, makna al-mujrimin di sini adalah orang-orang yang dia itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari kata orang yang taat. Wa wudiyal kitabu fataral mujrimina musyfiqin. Lalu diletakkanlah kitab itu atau catatan itu. Lalu engkau melihat orang-orang yang dulu ketika di dunia ahli maksiat. Musyfiqin. Apa itu musyfiqin? Khaifin. Mereka itu takut. Jadi kebalikan. Dulu ketika di dunia mereka itu apa? Wah geleleng gitu kan. Ketika di dunia mereka itu sok-sokan. Sombong misalnya. Ketika di dunia mereka itu nggak takut sama siapapun. Itu di dunia sekarang. Tapi di akhirat Allah sebutkan fataral mujrimina musyfiqin. Mereka takut. Takut dari apa? Dari apa jemaah? Mimma fihi. Takut dengan catatannya sendiri. Takut dengan apa? Catatan amalnya sendiri. Ini kita ilustrasikan jemaah. Ada anak sekolah bolos terus, kemudian apalagi nggak pernah ikut ujian, tiba-tiba kemudian nanti di akhir semester kan terima rapot itu. Oh, nggak diambil. Nggak diambil. Jadi orang ini ketika dipanggil dipanggil itu orang tuanya sama siapa? Sama anaknya. Itu kan anak sudah takut, apalagi selama ini tidak pernah apa? Sekolah. Nah, ini semoga bisa memudahkan kita untuk bisa memahami itu jemaah. Jadi kenapa dia takut? Mungkin selama dia sekolah dan nggak pernah berangkat itu dia biasa-biasa sih, nggak takut. Dia enak-enakan main-main aja, tapi pasti dia akan merasa ketakutan. Musfiqina mimma fihi. Dia akan takut dengan catatan amalnya sendiri. Wa yaquluna, dan mereka kelak akan mengatakan, siapa yang mengatakan di sini jamaah? Ya mujrimin. Yang mengatakan di sini adalah siapa? Mujrimin. Ya ini tadi yang kita sebutkan tadi di sini ya. Mujrimin. Ya wailatana ma li hadzal kitab la yuqadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mereka akan mengatakan, ini terjadi atau belum jamaah? Ini cerita terjadi atau belum jamaah? Sudah atau belum jamaah? Belum terjadi. Tetapi Allah menceritakan suatu keadaan yang nanti pasti akan terjadi. Ini kan belum terjadi. Kiamat aja belum ada. Apalagi hisab. Tapi Allah menceritakan detail nanti seperti itu. Kelak akan ada orang yang ketika di dunia itu mereka berani, maksudnya berani sama Allah, mereka durhaka, perintah ditinggalkan, larangan dilanggar. Tapi kelak nanti di akhirat mereka akan mengatakan penyesalan. Wa yaquluna ya wailatana. Ya wailatana itu kalau bahasa kita mungkin orang nyesel itu yang dikatakan biasanya apa jemaah? Waduh itu ya. Waduh misalnya. Atau apapun lah. Itu penyesalan lah. Ya wailatana. Sungguh celakalah untuk aku. Sungguh celaka. Ya wailatana mali hadzal kitab. Kitab apa ini? Kaget jamaah. Dulu saat di dunia diingatkan, ingat loh usia itu pendek. Ingat loh amal soleh jangan lupa. Ingat loh jaga sholat. Ingat loh ini. Di dunia sudah diingatkan. Ada ayat Al-Quran, didengarkan. Tapi hanya sebatas didengarkan, tidak diterapkan. Ada
sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya begitu saja sudah, tidak dikubri sama sekali. Nah nanti penyesalnya di akhirat. Ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Semua perbuatan kecil besar ada di sini. Kaget jemaah. Padahal itu bukan perbuatan orang lain, tapi perbuatan siapa? Dirinya sendiri. Kalau perbuatan orang lain masuk atau apa nyasar ke catatan kita, kita kaget, normal, wajar jamaah ya. Ini perbuatannya sendiri loh jamaah. Oh berarti dulu ketika di dunia dia lupa, kelak di akhirat dia diingatkan. Dulu ketika di dunia dia pura-pura lupa jamaah. Tapi nanti di akhirat dia akan kembali lagi ditampilkan di hadapannya, ini loh perbuatanmu selama di dunia. Saghirah, perbuatan sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya akan tercatat jemaah. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua ucapan kita yang keluar itu akan tercatat oleh malaikat yang mencatat baik ataupun buruknya perbuatan kita. Dan tidak ada ceritanya malaikat itu punya cuti bersama apalagi jemaah ya. Jadi malaikat tidak ada yang libur, nggak ada. Mereka siap standby ya 24 jam nonstop. Kecuali kalau kita tidur jemaah ya. Kita tidur, nah itu di luar kontrol apa? Kita sendiri. Makanya orang yang tidur dia tidak akan mendapatkan apa ya? Hukuman ketika berbuat salah atau mengatakan sesuatu yang keliru ya sampai dia bangun ngelindur ngigau misalnya jemaah. Kan itu di luar kemampuan manusia ya untuk bisa mengontrol itu. Kemudian wajadu ma'amilu hadira. Wajadu apa jemaah? Ma'amilu hadira. Kemudian orang ini mendapatkan. Siapa yang maksudnya orang ini jemaah? Hah? Mujrimin. Kita masih ngobrolin tentang mujrimin jemaah ya. Kita masih membicarakan tentang apa? Mujrimin, orang-orang yang tidak taat tadi itu. Wajadu ma'amilu hadira, dan dia atau mereka mendapati ma'amilu, semua yang mereka kerjakan itu hadira, ada ditampilkan di depannya siapa? Hadir maksudnya itu. Hadir maksudnya di sini adalah apa? Dia dapati dipampang di depannya langsung, ditampilkan di depannya langsung. Bayangkan jemaah seperti itu. Ini kalau ada orang di pengadilan misalnya tiba-tiba apa? Datang saksi. Datang bukti. Kita mau jawab apa lagi jemaah? Kita bisa mengelak sama hakim? Ya nggak bisa. Sudah jelas ini ada saksi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Wa wajadu ma amilu hadira. Maka semua yang kita kerjakan itu nanti akan mendatangi kita jemaah. Yang baik maupun yang buruk. Dan Allah kuasa jemaah untuk bisa menjadikan amal yang kita kerjakan hari ini tuh nanti akan berwujud. Entah apa wujudnya, tapi kita beriman bahwasanya suatu kebaikan yang kita kerjakan itu nanti akan mendatangi kita. Kita nggak perlu membayangkan nanti bentuknya sholat kita apa tuh. Bentuknya siam kita Ramadan kemarin apa tuh? Bentuknya sodakoh yang kita keluarkan itu apa tuh? Nggak usah pikiran gitu jangan. Pikiran kita sekarang atau fokus kita adalah yang penting kita tetap beramal soleh. Yang penting kita istiqomah jemaah. Masalah pahala wujudnya seperti apa, urusan kita atau urusan Allah jemaah? Itu urusan Allah. Urusan kita adalah ibadah. Maka jangan sampai kita ini sibuk ngurusi urusannya Allah, tapi kita lupa dengan urusan dan tugas kita sendiri. Ibadah tugas kita. Wa wajadu ma'amilu hadirah. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Masya Allah jemaah, ini ayat ditutup dengan penutup yang sangat indah sekali. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Apa artinya jemaah? Dan Rabbmu tidak menzolimi
seorang pun. Maknanya adalah Allah tidak zalim. Allah tidak zalim. Dalam hadis disebutkan, dalam hadis qudsi ya, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku haramkan kezaliman bagi diriku. Maksudnya Allah tidak berbuat zalim. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan untuk manusia sesuatu yang dilarang juga. Tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat zalim. Maka Allah Subhanahu wa taala pun juga melarang kita untuk berbuat zalim. Ini nanti catatannya, makanya tadi kita sampaikan tidak ada catatan amal orang lain yang nyasar kemana? Ke catatan kita, jemaah. Kita nggak bisa, ya Allah ini kan yang mengerjakan dulu sih itu loh. Kok ada di sini laporannya? Malaikat nggak mau, ya maaf salah kemarin nulisnya. Enggak kayak gitu, bukan seperti itu jemaah. Semuanya lengkap dan tidak ada kesalahan sedikit pun, rapi jemaah. Ya. Kalau manusia kan masih memungkinkan ya, laporan yang misalnya ya ada seorang karyawan misalnya melaporkan kepada atasannya, wah maaf salah, itu manusia aja Pak. Tapi malaikat ya dengan kuasa Allah Azza wa Jalla semuanya akan tercatat rapi. Wala yadhlimu rabbuka ahada, ditutup dengan wala yadhlimu rabbuka ahada, menegaskan bahwa catatan yang kelak akan kita lihat itu semuanya adalah sebetulnya perbuatan kita sendiri. Allah tidak akan menzalimi kita. Hukuman Allah itu sesuai dengan apa? Perbuatan kita. Nah, ini kaidah jemaah dalam Al-Quran. Kalau kita menemukan di dalam Al-Quran, kok nggak bisa warnanya? Kalau kita menemukan dalam Al-Quran, misalnya nih, ada la. La itu artinya apa jemaah? Tidak ya, atau huruf yang maknanya untuk menafikan, untuk meniadakan. Ya, atau biasanya disebut huruf nafi atau huruf untuk meniadakan. Jika ada, ini namanya nakirah ya Pak. Ya. Yang akhir itu ahada, itu dalam bahasa Arab disebut sebagai kata nakirah. Nakirah itu maknanya adalah suatu kata yang itu tidak tertentu. Gitu ya. Artinya umum, lawannya ma'rifah. Ketika ada nakirah, yang disebutkan ini nakirah jamaah, yang disebutkan setelah adanya la nafi, yang maknanya meniadakan, maka itu menunjukkan keumumannya. Artinya tidak ada, ini dalam bahasa Arab kalau kita pahami, tidak ada seorang pun yang Allah zalim kepadanya jemaah. Jadi maknanya ini adalah apa? Betul-betul tidak ada. Tidak ada sama sekali. Ahadan, tidak ada sama sekali orang yang akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab seseorang kelak yang berhak untuk mendapatkan pahala pasti akan mendapatkan apa? Pahala. Yang berhak mendapatkan hukuman pasti juga akan mendapatkan hukuman. Itu Allah tidak akan zalim jemaah. Allah tidak zalim kepada kita semua. Wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Banyak ayat yang menyebutkan seperti itu jemaah. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah adil. Sedangkan zalim itu maknanya adalah apa? Secara bahasa wad'u syai'in ala ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim secara bahasa jemaah. Jadi kalau misalnya nih orang tidak bersalah dihukum, zalim nggak itu jemaah? Zalim. Karena memang orang ini nggak bersalah tapi apa dihukum, dan itu tidak akan terjadi jemaah. Artinya Allah tidak akan zalim kepada siapapun. Ada orang yang dia divonis masuk neraka. Allah zalim kepada orang ini jemaah? Misalnya ada orang tanya ke kita jemaah, ini ada orang masuk neraka, Allah zalim nggak sama orang ini? Gimana kita jawabnya jemaah? Bagaimana kita menjawab dan meyakinkan bahwasanya Allah itu nggak zalim kepada orang ini? Disiksa, dihukum, masuk neraka. Karena sebetulnya orang ini hanya mendapatkan balasan atas perbuatannya.
Allah sudah turunkan Al-Quran, jemaah. Di situ ada perintah, di situ ada larangan. Allah bukan hanya turunkan Al-Quran, Allah turunkan orang yang menjelaskan Al-Quran. Siapa itu jemaah? Rasulullah SAW. Dan seterusnya. Jadi tidak ada lagi alasan dalih kita semuanya untuk mengatakan, loh kan saya belum tahu. Enggak diterima jemaah. Tinggal misalnya di Jogja dan mengatakan saya nggak tahu. Padahal kita bisa apa? Bertanya. Kalau malas bertanya, ya tanya sama saya siapa namanya? Hah? Saya Google misalnya. Itu kan kalau orang mengatakan kita nggak tahu dan kita bisa maklumi, mungkin orang yang tinggalnya itu apa ya di tempat yang tidak ada akses sama sekali, nggak terdengar azan, nggak ada orang yang pernah masuk ke situ untuk berdakwah. Ini mungkin baru bisa dimaklumi, tapi sekarang kan sangat sulit sekali ya jemaah. Kita bisa membayangkan ada yang seperti itu. Nah, wala yadhlimu rabbuka ahada. Subhanallah, maha adil Allah Subhanahu wa taala atas semua yang nanti akan kita dapatkan jemaah. Nah, kita lihat coba munasabah dengan ayat sebelumnya setelah disebutkan bahwa semua perbuatan manusia akan ditampilkan di hadapan Allah, kemudian ada manusia yang menerima catatan amal dengan tangan kanan dan juga mohon maaf salah itu dan juga dengan tangan kiri. Jadi kala itu fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi wa sawfa yuhasabu sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Jadi orang yang kelak mendapatkan amal solehnya dari kanan jamaah selamat. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrur. Dia akan balik lagi ke keluarganya dengan masrur. Masrur itu senang, bahagia. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Tapi ada juga tipe yang kedua, orang itu mendapati catatan amal soleh dari balik punggungnya, dari belakang. Hadirin kalau misalnya nih, ada orang yang memberi ke kita dari belakang itu kan sebetulnya apa? Menghina jamaahnya. Dari tangan kanan ya, kanan itu kan identik dengan apa? Sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia gitu jemaah. Memberi, menerima kan dengan tangan kanan. Makan, minum dengan tangan kanan. Dan seterusnya. Sedangkan ketika seseorang itu misalnya dia siswa ini yang sedang belajar terima rapot, tapi gurunya menghadap ke belakang udah ini ambil nih. Itu kan sebetulnya menghina jemaah. Enggak mau apa? Enggak mau lihat itu sama sama muridnya itu. Saking jengkelnya dah diambil dari belakang. Nah, itu kan sebagai ya ilustrasi seseorang yang mendapati amal solehnya atau catatan amal soleh dari belakang atau dari kirinya, itulah orang-orang yang merugi. Siapa suruh di dunia dia malah membangkang atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak paksa kita untuk masuk neraka aja mah, tidak ada. Allah bahkan menjelaskan kepada kita melalui nabinya agar kita semuanya masuk surga. Tapi manusia ya ada yang ngeyel dan ada yang taat. Begitulah. Lalu yang kedua, keadaan orang yang selama di dunia bermaksiat, lupa dengan kewajibannya, dia hanya bisa menyesal dengan perbuatannya. Ya itu tadi ayatnya. Ya yaquluna ya wailatana. Itu kan penyesalan. Tapi di sini sudah tidak bermanfaat lagi menyesal. Malaikat yang nungguin itu kan disebutkan dalam hadis, malaikat wajahnya yang selama diciptakan tidak pernah tersenyum jemaah. Ya, bayangin jemaah. Ngerengek-ngerengek di depan malaikat yang kita ngelihat takut. Ya. Kayak mungkin sipir penjara. Kalau sipir penjara mungkin manusia masihlah bisa tersenyum dikit ya. Ini malaikat yang memang diciptakan tidak tersenyum jemaah. Ini penyesalan datang di akhir nanti. Kemudian yang ketiga, jangan melihat kecilnya dosa yang kita kerjakan. Tetapi lihatlah kepada siapa kita bermaksiat.
la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini dalam catatan tersebut dosa kecil besar tertulis tercatat rapi. Namun jangan kemudian kita meremehkan, wah apa nih, cuma kecil, dosa kecil. Jangan pernah kita meremehkan ya sesuatu bahkan yang kecil. Tapi lihatlah siapa yang kita maksiati jemaah. Jangan pernah kita remehkan karena bisa jadi al istisghar bidzunub ya, kita merasa remeh dengan dosa yang kita kerjakan itu malah sesuatu yang sangat bisa membuat seseorang itu melakukan perbuatan yang lebih besar jemaah. Dosa-dosa besar itu kan sebetulnya dimulai dari apa? Seseorang yang meremehkan dengan yang kecil. Malah cuma ini. Akhirnya cuma-cuma apa? Jadinya dosa besar. Maka ya khalid dzunub saghiraha wa kabiraha zakat tuqa. Kata seorang syair, tinggalkan dosa kecil atau besar, itulah ketakwaan. Ya, jangan pernah kita meremehkan itu. Tapi lihatlah siapa yang kita maksiati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, meski manusia berusaha melupakan dosa-dosanya, kelak di akhirat semua akan datang kepadanya. Wa wajadu ma amilu hadira. Kita lari, dikejar. Artinya maksudnya di sini adalah ketika seseorang itu sengaja melupakan, tapi kelak pada hari kiamat semua perbuatannya akan mendatanginya. Wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Semua yang kita lakukan hari ini akan kembali kepada kita saat hari pembalasan. Maka dalam surah Al-Fatihah gimana coba? Maliki yaumiddin. Yang merajai hari pembalasan. Semuanya akan kembali kepada kita. Apa yang kita lakukan pasti akan dibalas kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sebelum terlambat, berusahalah agar amal kita kelak membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha dan saling kerjasama mengingatkan dalam ketakwaan. Kita ingatkan saat kita sedang ya mungkin malas beribadah atau mungkin sedang futur, sedang down dalam beribadah. Segera kita saling mengingatkan, saling menasihati aja, dan tentunya kalau bisa diberi hadiah jamaah, insya Allah juga itu merupakan tanda dan bukti kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat jamaah untuk kita semuanya, dan kami ucapkan barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi langkah-langkah kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan yang sudah rawuh atau yang sudah hadir, baik yang online maupun yang offline. Dan kami masih menunggu kedatangannya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang di majelis yang ke-29 di hari Kamis depan, dan silahkan diajak saudara-saudaranya. Kajian ini terbuka untuk umum. Dan kami juga ingin mengingatkan sebagai undangan juga, besok ya hari Jumat, insya Allah kita akan lanjutkan kembali kajian takrim yang membahas hukum-hukum seputar sujud tilawah. Majelis yang keberapa? 89 ya? 89 insya Allah besok hari Jumat kita akan lanjutkan di majelis yang ke-89, yaitu hukum-hukum seputar sujud tilawah. Mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.